Halo semuanya, kenalin nama aku Anca dari Gunawan Corp. Kali ini aku sedang berada di Gedung Perpustakaan Utara, di mana aku akan menjelaskan secara detail bagaimana jaringan di gedung ini mulai dari core-nya, switch, dan access point-nya. Namun sebelum itu, aku akan menjelaskan secara general bagaimana jaringan di Gedung Perpustakaan Universitas Dayana ini berjalan, mulai dari Gedung Perpustakaan Utara, Barat, maupun Selatan. Oke, yang pertama ada Gedung Utara. Pada gedung ini menerima langsung core dari USD, dan juga tempat ini berfungsi sebagai tempat pendistribusian untuk jaringan ke gedung lainnya. Yang kedua ada Gedung Barat. Gedung Barat itu tidak menerima core dari USD, melainkan dia mengambil jaringan pada tempat ini, yaitu Gedung Utara. Karena seperti kita ketahui tadi, bahwa Gedung Utara ini adalah tempat pendistribusian jaringan pada core yang diberikan oleh USD. Yang ketiga ada Gedung Selatan. Berbeda dengan gedung lainnya, karena tempat yang lebih dekat ke USD, dia langsung bypass jaringan ke USD yang langsung. Oke, mungkin segitu aja terkait pembahasan general terkait jaringan di perpustakaan ini. Selanjutnya yuk kita bahas detail di Perpustakaan Utara. Yuk kita masuk. Pertama, core jaringan. Semua jaringan di sini berasal dari USD. Dari sana ditarik fiber optic core langsung ke gedung ini. Fiber optik masuk dulu ke OTB atau Optic Termination Box, habis itu ke Media Converter, barulah masuk ke switch manage utama yang jadi pusat kontrol jaringan di perpustakaan ini. Oke, selanjutnya switch utama. Switch manage utama di Gedung Utara ini jadi pusat distribusi untuk beberapa area. Yang pertama, Gedung Utara itu sendiri. Yang kedua, Gedung Barat yang nanti kita bahas di video terpisah. Yang ketiga, sebagian jaringan yang lain. Switch manage di sini sudah layer 3 pada OSI model. Jadi dia bukan cuma ngatur IP dan subnet, tapi juga bekerja sebagai router. Selanjutnya, distribusi per lantai. Di Gedung Utara, tiap lantai punya satu switch LAN biasa untuk komputer dan satu switch untuk CCTV. Totalnya ada 3 switch biasa, 3 switch CCTV, dan satu switch manage utama yang ada di ruang server lantai 1. Dan untuk estimasi host, ini kita bagi per lantai. Di lantai pertama itu terdapat estimasi 87, sedangkan di lantai 2 terdapat estimasi 128 host. Dan terakhir, di lantai 3 terdapat estimasi 20 host. Jadi total host yang digunakan adalah 512 host. Oke, poin terakhir itu access point. Jadi tiap lantai ada sekitar 2 access point Cisco. Jadi karena di Gedung Utara ini memiliki 3 lantai total, jadi access point-nya itu 6. Semua AP access point Cisco harus langsung ke switch manage, karena dia butuh PoE dan supaya tidak terjadi konflik IP. Limit access point itu sekitar 50 user. Namun estimasi mahasiswa yang datang setiap hari itu sekitar 300 user. Jadi wajar aja kalau jaringan di perpustakaan itu melambat. Nah, jadi gitu jaringan yang ada di Gedung Perpustakaan Utara. Yuk selanjutnya kita bahas ke Gedung Barat yang akan disampaikan oleh Chandra. Oke, halo semuanya. Jadi di sini aku Chandra dari Gunawan Corp. Tadi kan Anca sudah menjelaskan bagaimana jaringan di Perpustakaan Utara. Nah, sekarang aku akan ajak kalian bagaimana sih jaringan di Perpustakaan Barat. Yuk kita telusuri aja. Oke, jadi berbeda dari gedung lainnya. Gedung Perpustakaan Barat ini itu tidak mempunyai core langsung dari USD. Jadi seluruh jaringan di gedung ini itu numpang jalur dari Gedung Utara, jadi kayak numpang jalur backbone dari Gedung Utara. Setelah kabel dari Gedung Utara masuk, barulah jaringan didistribusikan di sini menggunakan switch biasa dan switch CCTV per lantai. Karena tidak ada switch manage khusus di Gedung Barat, semua pengaturan IP dan routing tetap dikontrol penuh oleh Gedung Utara. Mirip dengan gedung lain, tiap lantai di Gedung Barat ini memiliki satu switch LAN biasa untuk komputer ruangan dan satu switch CCTV. Jadi total konfigurasi sebenarnya sederhana. Tapi titik masalah nyatanya ada di backbone yang tidak jelas alurnya. Oke, untuk estimasi host di gedung ini kita bagi per lantai. Jadi di lantai pertama itu terdapat estimasi 37 host. Sedangkan di lantai 2 terdapat estimasi 238 host. Dan yang terakhir di lantai 3 terdapat estimasi yaitu 208 host. Jadi total host yang digunakan adalah 1024 host. Nah, bagian menariknya di sini, di Gedung Barat ini ternyata memiliki access point yang campuran. Jadi beberapa lantai itu memakai access point Cisco dan beberapa lantai memakai access point TP-Link.
Jadi Cisco itu lebih stabil dan bisa menampung sekitar 50 user, sedangkan TP-Link maksimal itu sekitar 32 user. Makanya, di lantai tertentu, akses point Cisco dipakai untuk area dengan user ramai, sementara TP-Link dipasang di area yang trafiknya lebih kecil. Karena tergantung backbone dari gedung utara, jalur ke akses point harus jelas. Tapi nyatanya, banyak kabel disembunyikan di plafon, jadi troubleshooting sering sulit. Oke, itu dia kondisi jaringan di perpustakaan barat. Nah, sekarang yuk kita bahas bagaimana kondisi jaringan di perpustakaan selatan yang katanya itu bypass langsung dari USD. Semua, kenalin aku Mayana dari Gudang Laptop. Pada kali ini aku lagi ada di gedung perpustakaan selatan dan jaringan di sini punya cara kerja sedikit yang berbeda dari gedung lainnya. Kalian penasaran apa bedanya? Yuk kita cari tahu. Berbeda dari gedung barat, gedung selatan ini justru mempunyai jalur langsung dari USB. Fiber optik dari USB masuk ke OTP, lalu ke media converter, kemudian ke switch manage utama dari gedung ini. Karena punya switch manage sendiri, gedung ini lebih mandiri. Switch manage ini mengatur IP, VLAN, routing internal, lalu didistribusikan ke setiap lantai lewat switch LAN biasa dan switch CCTV. Nah, ini bagian yang paling beda dari gedung lain. Di gedung selatan, semua akses point yang digunakan adalah TP-Link, bukan Cisco. Karena akses point TP-Link cuma kuat kurang lebih 32 user, akhirnya tiap lantai harus dipasang lebih banyak akses point. Faktanya, setiap lantai punya sekitar 5 akses point TP-Link. Tujuannya supaya beban user terbagi dan jaringan sedikit lebih stabil. Tapi karena akses pointnya lebih lemah dari Cisco, problem yang sering muncul adalah sinyal cepat drop saat user banyak, login WiFi sering kereset, interferensi antar akses point karena jumlahnya banyak, dan kalau kabel jalur AP banyak yang tersembunyi di plafon dan kurang terdokumentasi. Baik, sekian dari kondisi gedung perpustakaan selatan ini, di mana memiliki banyak akses point, tapi semuanya TP-Link, di mana kapasitas terbatas. Setelah ini, kita akan membandingkan dari ketiga gedung ini. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Halo, aku Kiven dari Gunawan Corps. Aku akan menjelaskan permasalahan yang terjadi di 3 gedung perpustakaan. Permasalahan yang terjadi yang pertama, label kabel yang berantakan dan dokumentasi jaringan yang minim. Kemudian, backbone yang banyak disembunyikan di plafon sehingga sulit dilacak. Yang ketiga, ketergantungan besar pada satu switch manage utama sehingga jika terjadi down, maka beberapa gedung yang menumpang di jaringan ini akan ikut blackout. Yang keempat, akses point sering overload pada jam sibuk karena kapasitas yang kurang memadai. Yang kelima, percampuran antara access point Cisco dan TP-Link sehingga membuat manajemen jaringan lebih rumit. Yang terakhir, akses point di beberapa area tidak bisa menampung banyak user. Baik, itu saja permasalahan dari 3 gedung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kenalin aku Chandra dengan NIM 8057. Jadi saya akan membahas mengenai perencanaan yang akan kami buat mengenai topologi kampus, khususnya pada fasilitas di kampus yaitu perpustakaan, yang akan diawali dengan melakukan subnetting menggunakan metode VLSM dengan tujuan untuk menghemat penggunaan alamat IP. Kemudian akan lanjutkan mengenai penjelasan mengenai perencanaan yang kami buat pada paket raster, dan perencanaan topologi ini dilakukan dengan tujuan untuk pengoptimalan jaringan yang sudah ada pada kampus. Setelah wawancara kami dengan pihak yang memegang kendali atas jaringan pada perpustakaan, jadi jaringan kampus ini bekerja dengan server pusat pada USD dan di bypass ke gedung utara. Dan gedung utara ini juga sekaligus sebagai main server yang memancarkan jaringan ke setiap lantai pada gedung ini dan juga ke gedung barat, kecuali pada gedung selatan yang mengambil jaringan langsung dari USD dikarenakan dia memiliki jarak yang relatif cukup dekat. Dan berikut adalah hasil pengamatan IP yang telah kami lakukan yang dilakukan antar gedung dan juga antar lantai. Kami di sini menggunakan IP kelas C dengan prefix kelas 21, di mana pada kelas ini cukup untuk menampung total host keseluruhan pada perpustakaan ini yang memerlukan sekitar 1500 host usable, di mana subnet dengan prefix kelas 21 yang berada paling dekat dengan total host yang diperlukan. Kami di sini melakukan 2 kali subnetting, yaitu subnet antar gedung dan juga antar lantai. Untuk subnet antar gedungnya yaitu dengan urutan pertama ada gedung barat, gedung selatan, gedung utara, dan juga USD. Untuk gedung-gedung ini telah kami urutkan dari kebutuhan host paling besar hingga terendah. Dan untuk subnet antar lantai per gedungnya telah kami urutkan dengan urutan sesuai berikut, yaitu pada gedung barat dengan urutan lantainya yaitu lantai 2, lantai 3, lantai 1, dan kebutuhan host masing-masing yaitu 238, 208, dan juga 37 host. Kedua dari gedung selatan, dan lanjutkan dengan gedung utara yang telah tertera
pada tabel. Kenapa kami memutuskan menggunakan /22 pada gedung barat, bukan /23, di mana /23 ini merupakan revisi yang paling dekat dengan total house yang dibutuhkan pada gedung barat ini, dikarenakan revisi per lantai pada gedung ini cukup tidak seimbang, sehingga buat kami harus menaikkan prefix untuk dapat menampung keseluruhan subnet antar lantai. Itu pengamatan inilah yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan konfigurasi pada perangkat di paket tracer, sehingga tidak terjadinya pemborosan penggunaan alamat IP dan juga terjadinya overlapping penggunaan alamat IP pada setiap perangkat di paket tracer. Berikut adalah rancangan jaringan yang telah kami rancang. Di sini ada server yang berfungsi sebagai DNS server yang digunakan untuk setiap device yang ada. Di sini kami menggunakan 4 buah router sebagai gateway WAN atau World Area Network untuk setiap gedung yang dihubungkan menggunakan kabel serial dengan pengamatan alamat IP yang telah kami berikan label pada setiap kabel serial yang ada. Ini kami menggunakan topologi mesh dikarenakan yang memiliki redundansi yang tinggi dan juga fault tolerance yang terbilang cukup tinggi, di mana jika terjadi kerusakan pada satu kabel atau node, dia tidak akan mempengaruhi komunikasi antar perangkat. Kami juga menggunakan OSPF pada metode routing untuk antar routernya. Yang kami gunakan yaitu OSPF atau Open Shortcut Path First, di mana routing protokol ini mencari jalur tercepat menuju suatu network menggunakan algoritma Dijkstra. Kemudian kami menggunakan 3 main switch sebagai utama untuk setiap gedung, di mana di sini kami menggunakan multi-layer switch yang menghubungkan router dan juga tiap switch yang ada pada lantai. Kemudian kami juga menggunakan multi-layer switch yang digunakan sebagai penghubung antar router dan juga ke setiap switch yang ada pada setiap lantai. Di setiap lantai kami menggunakan masing-masing 2 switch, di mana terdiri atas satu switch LAN yang menghubungkan plus point dan juga beberapa perangkat LAN pada suatu ruangan di satu lantai, dan juga satu lagi switch CCTV yang dikhususkan hanya untuk CCTV saja. Alasan kami menggunakan multi-layer switch dikarenakan kami akan menggunakan VLAN untuk membagikan atau mengisolasikan jaringan untuk tiap lantai. Kemudian kami juga menerapkan pengamatan IP secara dinamis yaitu DHCP yang pertama-tama dilakukan oleh router untuk melakukan DHCP pool untuk setiap gedung yang ada. Kemudian pada multi-layer switch dia juga akan melakukan DHCP pool untuk setiap lantai dengan melakukan DHCP pool per VLAN yang ada. Kami juga di sini melakukan beberapa exclude untuk DHCP-nya yang kami gunakan untuk penggunaan alamat IP statis yang digunakan untuk perangkat seperti printer, CCTV, dan juga router itu sendiri. Di sini kami juga menggunakan access point sebagai wireless connection yang digunakan untuk setiap device yang ada di setiap gedung. Selanjutnya saya akan melakukan beberapa simulasi untuk menguji konektivitas antar perangkat baik dalam satu jaringan yang sama maupun di satu lantai yang sama ataupun pada jaringan yang berbeda untuk tiap gedung yang berbeda. Dan itu kami juga mengatur untuk tampilan physical untuk setiap device, di mana setiap intermediary device atau network device telah ditempatkan di masing-masing rak yang berbeda. Selain itu kami juga telah melakukan beberapa penyesuaian untuk physical pada paket tracer ini untuk menjamin segala proses pengkabelan, jamin segala proses penyusunan kabel dapat dilakukan dengan rapi. Kami juga membuat beberapa inovasi untuk menjawab beberapa permasalahan yang ada berdasarkan hasil wawancara pada perpustakaan ini, di mana untuk mengurangi ketergantungan besar pada satu switch manage utama, sehingga jika switch manage utama ini down, beberapa gedung yang ikut menumpang juga dia akan ikut blackout. Kami berinovasi untuk menambahkan masing-masing satu switch manage untuk setiap gedung, dan jika salah satunya down tidak akan mempengaruhi jaringan yang lainnya. Kemudian masalah access point, sini kami juga berinisiasi untuk menambahkan beberapa access point khususnya untuk gedung barat, di mana access point yang tersedia pada gedung ini secara keseluruhan masih rusak, sehingga kami berinisiasi untuk menggantinya dengan access point yang baru.